Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alam Bayangan, masih membahas seputaran cerita horor dan misteri. Baik, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita horor yang berjudul Rumah Sakit Mardi Waluyo di Jawa Timur. Bangunan tua kerap identik dengan sejumlah cerita horor di dalamnya. Bahkan, cerita horor itu bukan tiba-tiba muncul tanpa ada kejadian yang menyeramkan sebelumnya. Seperti bangunan tua yang ada di Blitar, Jawa Timur, yakni Rumah Sakit Mardi Waluyo. Rumah sakit tersebut berdiri pada masa penjajahan dulu oleh Belanda. Rumah sakit yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Blitar ini menurut masyarakat sekitar banyak menyimpan cerita horor. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kisah horor yang ada di Rumah Sakit Mardi Waluyo, kami mencoba untuk mengulasnya yang diambil dari sejumlah sumber. Saat itu, bagi siapapun yang berobat di rumah sakit yang satu ini merasa enggan untuk abname, karena di rumah sakit itu banyak menyimpan sejumlah cerita mengerikan yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, tidak sedikit dari pasien yang merasa ada gangguan makhluk gaib selama menjalani perawatan di rumah sakit tersebut, mulai dari melihat hal-hal yang tak membuat bulu kuduk berdiri, hingga keluarga pasien yang melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata saat menemani sanak keluarga yang sedang dilakukan perawatan di rumah sakit. Bukan hanya itu, bahkan ada cerita juga sempat adanya keluarga pasien yang sedang jalan di lorong rumah sakit itu tiba-tiba jatuh setelah ditarik oleh makhluk gaib yang menghuni rumah sakit Mardi Waluyo. Rumah sakit itu yang satu ini dibangun oleh Belanda dan rampung dikerjakan pada tahun 1942. Setelah berdiri dan dibuka sebagai tempat fasilitas kesehatan, terdapat dua dokter asal Belanda yang bertugas di rumah sakit ini, diantaranya Dr. Karbom dan Dr. Sinko. Awal mula beroperasinya rumah sakit ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya melakukan operasi bagi kesehatannya. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, rumah sakit ini dikelola oleh orang pribumi dan dijadikan tempat fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar. Persalinan di kamar sakit terdengar kisah adanya seorang suami yang membawa istrinya ke rumah sakit itu untuk menjalani persalinan pada malam hari. Sesampainya di rumah sakit, sang suami tak mencurigai apapun karena mereka disambut oleh suster-suster yang saat itu sedang bertugas. Saat itu istrinya dibawa ke salah satu ruangan yang menjalani persalinan. Dikisahkan pada persalinan itu ditangani oleh seorang dokter yang didampingi oleh 4 orang suster. Setelah lama berselang, akhirnya persalinan itu pun berjalan sukses dan lancar. Namun, saat hendak pulang untuk membawa sejumlah perlengkapan, sang suami pun langsung menuju halaman parkir rumah sakit Mardi Waluyo. Anehnya, selama berjalan di rumah sakit, setiap orang yang dilintasinya hanya berdiam diri tanpa adanya sepatah kata apapun dari orang-orang tersebut. Melihat kejadian itu, dirinya tak merasa curiga apapun terhadap orang-orang yang dilihatnya selama berjalan di rumah sakit. Setelah pulang dan datang lagi di rumah sakit sekitar pukul 5 subuh, ia dibuat kaget karena tidak ada satupun kendaraan yang terparkir di halaman rumah sakit. Dirinya mulai merasakan keanehan dan langsung menuju ruangan istrinya yang sudah melahirkan. Setelah sampai di ruangan istrinya melahirkan, ia dibuat kaget karena sang istri tidak ada dan situasi sekitar terlihat sepi. Singkat cerita, setelah menyusuri satu ruangan persatu yang ada di rumah sakit, kisah tak masuk akal pun terjadi, di mana dirinya menemukan istrinya menangis dan berada di kamar mayat yang ada di rumah sakit Mardi Waluyo. Atas kejadian itu menjadikan rumah sakit Mardi Waluyo Blitar sebagai tempat angker dan sering dijadikan tempat uji nyali oleh sejumlah pencari situasi horor. Oke, sekian dari kisah cerita kali ini. Tulis di kolom komentar apa masukan kalian terhadap cerita yang Mimin sampaikan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, and share-nya, serta lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor terbaru yang akan Mimin sampaikan setiap harinya. Sekian, terima kasih, see you next time, selamat berjumpa kembali.